Kakak, kedenger nggak suara saya? Kedengeran Kak, kedengeran. Ya, kalau suara saya kedengeran, kita mulai aja ya, biar enak ya. Kita lanjut aja ya. Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak selamat siang dan kita kembali lagi ya untuk melaksanakan Zoom ya, yang malam kita sudah melaksanakan yang malam kita 3JP ya, 3JP. Nah, sekarang kita membahas tentang yaitu rencana tindak lanjut atau RTL ya, yaitu program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Ya, kenapa kita kemarin hari ini kita jam 1 biar kakak biar ada jalan-jalannya ya, enak ya. Itu biar ada relaxnya. Ya, kakak langsung aja ya. Hari ini kita melanjutkan yang tentang RTL ya, rencana tindak lanjut. Tuh, ya kakak. Ya, oke. Selanjutnya ini udah. Nah, ini kakak tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan ya. Kakak-kakak, kita tenangkan hati kita dulu, berpikiran, arahkan semua ya perhatian untuk fokus belajar ya. Itu kakak ya, dan memunculkan rasa syukur ya. Syukur, kita tenangkan, rilekkan, duduk, selonjor atau diluruskan ya. Oke, lanjut. Nah, ini doa bersama ya. Oke, selanjutnya. Nah, seperti biasa kita ya kesepakatan bersama ya, kakak di sini menyalakan kamera atau mematikan mikrofon dan hadir sautunya ya, itu hadir kakak-kakak ya. Terus menghargai waktu bersama ya, memaksimalkan fitur chat atau klik resen sebelum bertanya ya kakak. Gangguan teknis adalah hal wajar ya. Oke. Ya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, untuk merefleksikan pembelajaran modul 3 ya. Dua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ya, itu. Nah, ini kakak, agenda kita sesi ini yaitu
pendahuluan, kesiapan belajar, dan penyampaian tujuan, komitmen belajar, ya, 5 menit, refleksi awal 10 menit, 3 penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, ya. 4 dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL 7 menit. Dan yang kelima penutup, ya, 3 menit. Ya, pendahuluan 1, pendahuluan, ya. Nah, kakak sekarang kita di level berapa persiapan belajar, ya. Ada yang tahu kakak level berapa persiapan kita belajar hari ini? Level 8 atau 9, Kak. Ya, kenapa Kak Suhardinata milih level 8? Ya, karena persiapan saya buat ngadepin RTL ngadepin Zoom ini jam 1 itu emang dari pagi udah saya tungguin, Kak. Ya, siap. Bukan main. Ya, ada lagi? Kak Umar. Ya, kita sharing-sharing aja, ya. Ya, atau ada lagi yang level berapa kita persiapan belajar persiapan level berapa kita belajar hari ini, ya. Tidak ada, ya Kak Richard. Kita izin persiapan level ke-6 Kak, mungkin, atau 5 atau 6 Kak. Ya. Jadi baru ada konsep doang sih Kak, tapi belum ditulis di jurnal saya gitu. Baru ada di konsep doang atau tadi diskusi tipis sama teman-teman gitu. Ya. Persiapannya baru di situ, belum sampai ke penyusunan. Kalau penyusunan semalam ya Kak, belum sampai secara spesifik lah Kak. Ya. Satu lagi, ya. Sampai mana level kita persiapan belajar hari ini? Ya, satu lagi. Ada? Saya panggil ya. Satu, Kak Hasan. Siap, Kak. Oke. Tunjuk Ya. juga akhirnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya level berapa, mungkin saya lihat dari gambar. Ini tanda tanyanya menuju berwarna biru, Kak. Dan Ya. warna biru di atas itu ada angka 8, 9, 10. Mungkin di level yang itu, Kak. Cuman Ya. untuk pastinya saya nggak tahu di level mana. Dan pada akhirnya kita di sini kan udah sedang persiapan untuk rencana tindak lanjut ya. Karena tindak Iya. lanjut itu di akhir-akhir, ya kemungkinan di itu Kak, di angka 8 atau 9 atau 10 itu Kak. Kalau 10 nggak mungkin, mungkin antara 8 dan 9. Sama kayak Kak Ketua Suhardinata. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hasan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini kakak tujuan pembelajaran, ya. Peserta dapat memahami
rencana tindak lanjut atau dalam kurung RTL ya, perencana berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar ya. Ya itu kakak nanti kakak membuat RTL ya, rencana berbasis proyek ya, itu kakak ya tujuannya ini ya. Kita lanjut. Nah, refleksi awal. Nah, ini kita refleksi awal. Nah, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, ada yang tahu mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek? Kakak? Ada kakak? Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ada yang menjawab? Kakak? Ya. Ada kakak? Ya. Kakak? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak atau Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, siapa yang mau menjawab kakak tentang ini ya? Kakak ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Bagaimana menurut Bapak atau Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ya, ada yang mau bertanya kakak? Kakak? Iya kak, Ya, saya Kak izin sebelum aja kak. Iya kak. Ya, Kak Indi. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lebih ke sharing aja sih kak ya. Ya, sharing-sharing aja. Nanti untuk kakak-kakak guru olahraga yang lain bisa menambahkan atau mungkin kakak Fasil. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kalau yang saya pahami Kak, kalau komunitas belajar kita berkolaborasi dengan guru mapel yang lain, otomatis nanti juga akan solidaritas sebagai kita rekan sejawat dengan teman guru-guru akan semakin kuat. Selain itu juga pasti akan banyak tantangannya Kak, kan kita menyamakan persepsi antara guru-guru yang lain bagaimana melakukan satu tujuan yang sama tapi digabung dari beberapa unsur kegiatan, seperti kalau saya kemarin kan buatnya dari kolaborasi antara olahraga, matematika, dan bahasa Indonesia. Jadi kita samakan persepsi bagaimana hubungannya olahraga kenapa bisa ke matematika dan matematika olahraga bisa ke bahasa Indonesia. Jadi dibutuhkan memang diskusi yang panjang juga Kak. Kalau untuk tantangannya pasti waktu juga. Kalau untuk biaya mungkin bisa diakalin Kak ya sesuai dengan sarana prasarana. Kalau mungkin dengan sekolah-sekolah yang sudah menengah ke atas mungkin bisa lebih akan menghasilkan proyek yang lebih bagus lah. Kalau mungkin menengah ke bawah ya yang penting anak-anak mampulah apa itu yang dimaksud dengan proyek
dengan waktu yang sudah ditentukan dan anak mengetahui hasilnya dengan pemikirannya sendiri, dan sebagai guru kita berkolaborasi dengan guru mapel lain membuat anak berpikir secara kritis, Kak. Dari kalau keuntungannya ya itu tadi, Kak, kita semakin kuat solidaritasnya sebagai guru mata pelajaran, karena kan kita pasti banyak bersinggungan kalau mengerjakan proyek, otomatis dari pertemuan juga lebih intens. Jadi biar nanti semakin kuat lah kalau mau merencanakan proyek yang akan datang akan lebih bagus lagi. Mungkin itu aja sih, Kak, kalau sharing dari saya. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Indri. Ya, selanjutnya ada yang mau menjawab lagi? Menjawab lagi? Ya, Kak Hasan. Ya Kak, baik Kak. Ya, Mungkin saya juga sama Kak untuk bercerita aja nih ya, terkait RTL sharing-sharing kita aja ya. atau proyek kita ke depan. Ini Kak, di saya kan saya cerita nih ya, mohon maaf kakak yang lain. Mungkin ini jadi latar belakang saya juga. Di saya ada beberapa anak kesenian, eskul kesenian khususnya yang seni tari, meminta request bahwasanya dia minta diwadahkan karena di setiap Kamis positif di saya ada namanya Kamis positif, pembiasaan positif untuk senam pagi olahraga itu di minggu ketiga tiap bulannya. Jadi Ya, mereka tuh meminta bahwasanya Pak, saya beri kesempatan dong untuk karena seni ya, basicnya seni dengan senam mungkin agak dekat gitu Kak. Jadi ya, dia meminta bahwasanya dia tuh diberi kesempatan gitu kelompoknya untuk memberikan apa namanya, menjadi instruktur lah dalam senam itu gitu. ya, Jadi kalau di saya sebetulnya belum ada wadahnya, cuma memang ada rencana mau dibentuk wadah ini gitu Kak. Mungkin bisa nggak ya sebagai RTL kita atau rencana kita proyek ini dimasukkan gitu dalam pembelajaran kita yang sekarang. Mungkin itu aja Kak, atau dari yang lain mungkin ada tanggapan. ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hasan sudah mau menjawab ya. Ya, selanjutnya ada selanjutnya bentar ya Kakak, bentar. Bagaimana kakak-kakak? Ada tanggapan nggak ya terkait apa latar belakang yang saya? Mungkin dari yang lain. Karena kalau di sini kan mata pelajarannya kan kalau di saya lebih ke ekstrakurikuler bukan mata pelajaran gitu. Tapi mungkin lebih keseniannya ke kalau ngambil ke mata pelajarannya kesenian gitu. Kalau di sekolah saya sih yang kayak gitu diadakan program ini Pak, OSIS masuknya Kak. Kalau yang kayak gitu. Iya, Jadi itu masuk ke dulu, ekskul dah, ekskul ekstrakurikuler itu mah. iya biasanya Gitu. itu wadahnya bukan ke Berarti seni buat atau ini biasanya. Kalau yang saya tahu ya, karena sudah iya ya. dilakukan di sekolah saya itu wadahnya itu pembina OSIS gitu yang menjalankan Berarti, program tersebut. Gitu. Tapi nggak apa-apa, berarti cuma itu mah dimasukkan ya bisa Bang. Pak, Ya, senam sehat. saya ah, ya artinya maksudnya bisa nggak kita ngajuin di sini gitu untuk Bisa, ditindaklanjuti. sangat bisa Pak. Menurut saya sih. Iya gitu ya. Kan ada Hmm, padu padannya gitu ya dengan kesenian dan olahraganya ya. sangat Oke, bisa ya. terima kasih, terima kasih. Ya, ada lagi Kakak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan ya.
bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, ada yang mau menjawab, Kakak? Nah, ada Kak Sardinata? Kak Sardinata? Ya, Kak, hadir, Kak. Ya, Ya, bagaimana pelibatan atau komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kalau untuk tindak lanjut tentang proyek itu, kita kan bisa juga kerjasama sama guru-guru yang benar-benar basicnya di olahraga itu, Kak. Jadi kayak olahraga sepak bola, kita juga bisa kerjasama sama guru SSB yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi kita bagaimana biar sekolah kita itu olahraga sepak bola itu bisa berkembang lebih baik daripada guru yang benar-benar megang di voksinya dia. Jadi gitu Kak, buat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita bisa ibaratnya apa ya, manggil pelatih lah gitu dari luar agar meningkatkan pembelajaran di bidang olahraga sepak bola. Itu aja Kak. ya. Terima kasih Kak Sardinata. Oke, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, Kak Saifullah, ya, Kak Saifullah, ada Kak Saifullah? Nah, izin lain dulu Kak, lagi di jalan ini kita Kak, maaf Kak. Kak Dita, ada Kak Dita? Kak Dita, Kak Samsul, Ya Kak, sebelum saya ke itu tadi mau menanggapi yang sebelumnya Kak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat. Nah ini kan kaitannya rekan sejawat bukan hanya di sekolah kita ya Kak. mm-mm. Nah, kita bisa ambil contoh misalkan eh, rekan-rekan dari KKG atau kalau SMP SMA apa namanya Kak, MGMP ya. Iya, MGMP. Iya, itu bisa maksudnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sangat bisa ya misalkan mencari tugas bersama, sumber belajar bersama, merancang proyek. Ya itu biasalah apa komunitas guru olahraga udah inilah saling mengevaluasi gitu. Iya, Terus apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sejauh ini kalau buat saya sih belum sih Kak. iya, Jujur belum karena kan emang sejujurnya kalau saya bercerita di buku saya tuh sempat vakum di KKGO-nya Kak iya, beberapa lama ini gitu. Jadi sekarang emang mulai ini lagi gitu Kak. Belum kalau buat di sekolah saya pribadi saya belum terlalu berdampak pada pembelajaran peserta didik. Insya Allah ini nanti kalau udah eh, pembelajaran tentang apa berbasis proyek ini untuk komunitas belajar ya kita harapkan bisa sangat berdampak pada peserta didik itu Kak. iya, betul. Ya, terima, Terima kasih Kak. terima kasih. Ya, terima kasih Kak Samsul. Ya, kita lanjut. Nah, nah, di sini bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Ya, ada yang mau menjawab, kakak? Ada?
ada Kak Umar. Umar. Kak Umar, ada Kak Umar. Kak Richard. Siap, Kak. Ini bagaimana cara melibatkan voice choice ownership? Ini saya sendiri belum paham maknanya ya, Kak ya. Untuk ini, kayaknya ini mendatangkan pelatih atau yang sudah di bidangnya gitu ya, Kak ya? Atau gimana sih? Mungkin Ya. ada yang kasih masukan dulu, Kak. Untuk dari pertanyaannya dulu. Ada yang bisa ngasih pertanyaan biar saya masukkan dulu gitu secara bahasanya terlalu tinggi, Kak. Saya kurang paham Itu gitu. saya pahamnya voice itu suara. Iya, Masukan makanya mungkin ya ownership Ini Richard, ownership ke pemimpinan kan. pemimpinan ya. komponen kepemimpinan murid dalam Iya, pembelajaran PJBL. PJBL berbasis project ya. Ya, project komponen ya kepemimpinan learning. murid. Ini yang dibahas berarti kita sebagai guru gitu, Pak. Bukan, muridnya dalam mengikuti pembelajaran PJBL-nya. Kesempatan murid dalam diskusi kan Kak itu biasanya. Nanti murid Oh, itu jiwa kepemimpinannya aktif, oh gitu. punya Berarti dengan gagasan, model ya. pembelajaran SEM aja, Kak. Kalau misalkan kayak gitu. Ya. Untuk jawabannya dengan model pembelajaran SEM. Jadi berdasarkan berkelompokan itu, nanti dengan sendirinya akan timbul jiwa kepemimpinan, jiwa gotong royongnya gitu, Kak. Mungkin dengan yang paling tepat model pembelajaran SEM ya. Atau mungkin ada lagi model pembelajaran lain yang saya belum tahu kali, Kak. Tapi untuk sekarang model pembelajaran SEM sih. Enggak, Ya benar. Apa mungkin gimana? ini saya sedikit mungkin Kak Indri bantu ya. Ini mungkin arahnya begini, bagaimana melibatkan, maksudnya bentuknya di kepemimpinan ini gimana bentuknya, voice-nya gimana bentuknya gitu. Gini Kak, itu kan saya yang baca ya Kak ya. Kalau untuk voice itu suara. Kalau di sini Iya. adalah anak menyampaikan gagasan Nanti apa itu yang bentuk, dilakukan. iya Mungkin punya ide. bentuknya contohnya gitu. Oh, contohnya Misalkan SMP voice. bisa, Kak. Kan bisa. Contohnya presentasi gitu. Misalkan Ya, anak mengadakan Nah, iya, presentasi. misalkan memulai Nah, diskusi bocah. iya. Nah, iya Iya Kak, gitu. mungkin dari hasil dari kegiatan atau sebelum ini kita buat kelompok, jadi anak mempresentasikan gitu Kak. Nah, itu paling jawabannya Kak. Ya mohon maaf Iya. Kak, masih bingung Agak ini. berat emang ini pertanyaannya, agak berat bahasanya ya. Mohon maaf. Iya, maaf. Makasih banyak Kak Samsul, Kak Indri. Ya, assalamualaikum dari saya itu aja. Ya, terima kasih Kak Richard ya. 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 Apakah pemahaman saya terhadap voice dan choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, ada menjawab satu saja. oke Kak. Saya mungkin ya Kak ya. Ya, Kak Indri boleh. Kalau untuk voice choice ownership ini kayaknya kalau untuk tingkatan SD mungkin perlu banyak bimbingan ya Kak ya. Kan Ya. nanti ada voice dalam arti gagasan anak, presentasi anak lah, pemahaman anak. Contoh kalau untuk ke tingkat SMP SMA mungkin bisa Kak, karena kan ada wadahnya ini dari ekskul. Kalau dari voice mungkin anak akan dengan bimbingan guru melakukan P5 tentang kemarin kayaknya ada itu menyelenggarakan pertandingan atau apa. Jadi anak itu di situ menggagaskan ide-idenya apa aja yang akan dilakukan. Kemudian nanti ada choice. Choice di sini nanti bentar Kak, saya cek lagi. Pilihan atau kepemimpinan anak. Pilihan anak untuk memilih ranah pembelajaran. Jadi yang sesuai anak nanti juga akan yang melakukan dengan tempatnya bagaimana pilihannya. Mau kita nyewa atau mungkin kalau futsal atau mungkin di tempat sekolah. Jadi anak itu seperti kayak ada
vendor lah Kak. Jadi dia mampu untuk melakukan kegiatan dengan tempatnya yang mau seperti apa, pertandingannya atau langsung sekali gugur, atau mungkin nanti ada pertandingan diulang lagi yang per poin. Kemudian kalau untuk ownership, menunjukkan murid merasa memiliki dan terlibat aktif. Jadi dari kepemimpinan itu kan, kalau SEM itu kan banyak Kak, nanti ada yang dari pertandingannya, kemudian kepemimpinan sebagai pesertanya, pelatih, bagian dokumentasi. Setiap anak-anak itu kan nanti jadi pemimpinnya, kemudian dia punya anggotanya. Lah di situ nanti kan ada tanggung jawab sih Kak. Jadi semua itu bisa terangkum, guru sebagai pembimbing dan anak menempatkan diri bagaimana dia melakukan kegiatan voice, choice, ownership dalam pembelajaran PJBL Kak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang bisa membantu, atau mungkin ada, memang mungkin kalau SMP SMA bisa diterapkan sih Kak. Kalau untuk SD ya kurang lebih yang dominan masih Bapak Ibu gurunya Kak. Kalau untuk langsung dilepaskan mungkin belum bisa masuk sih Kak. Mungkin itu aja sih Kak. Mungkin kalau ada kakak-kakak lain yang ada pemikiran atau gagasan yang lain, terima kasih Kak dari saya. Ya, terima kasih Kak Indri sudah menjawab. Ya, ada lagi? Saya deh Kak. Ya, oke. Mungkin lebih ke apa ya? Sepengalaman saya aja ini. Mungkin Ya, bisa sharing-sharing berbeda-beda. aja. Saya berpikir Kak, kalau benar kata Kak Indri itu, kalau SD itu tingkatannya kan memang cocoknya itu pedagogi bukan andragogi gitu Kak. Iya. Karena apa, yang andragogi kan emang cocok banget pembelajaran di tingkat atas gitu Kak. Nah, Iya. Kak Indri kan menekankan ya kurang cocok gitu ya, tapi menurut saya sih, ini menurut saya Kak Indri ya, mohon maaf nih, emang kurang cocok karena dasar itu. Cuma saya kemarin minggu lalu tuh mulai nyoba itu, mungkin karena apa ya, belum terbiasa kali ya Kak Indri. Maksudnya kita mungkin dari dulunya belum terlalu menerapkan yang begini-begini. Jadi mungkin misalkan kita tiba-tiba menerapin gini, anak kita suruh tentang choice-nya kita munculkan dan lain sebagainya gitu, dia nggak, ini beda sama anak SMP SMA, emang beda gitu. Tapi saya mempunyai keyakinan mungkin bisa Kak, kalau apa, terbiasa dilatih. Kita sebagai guru, kita dulu sih, emang kita dulu harus paham tentang konsep kayak gini, terus kita coba terus menerus. Mungkin nanti apa, dari tingkatan fase bawah udah mulai kita sentuh hal-hal kayak gitu, sampai nanti di kelas fase B dan C-nya mungkin dia udah nggak kaget gitu tentang hal-hal gini. Mungkin gitu ya Kak Indri ya. Iya Kak Samsul, memang agak sulit. Tapi Jadi emang iya, saya akuin emang bener, kita sama kita ngajarnya. Orang ya itu malu-malu, nggak bisa, anak SD nggak bisa kayak anak SMA. Ya emang kalau tingkatan SD mah agak susah Kak Samsul untuk Bisa penerapan emang bener. voice-nya. Iya. Kecuali SMP, kalau SMP mah kan emang ada OSIS, ada ini juga udah pada ini enak diaturnya. Kalau SD mah susah diaturnya Pak Samsul. Iya. Maksudnya menurut saya tuh ya apa, kita berusaha bisa loh kita SD gitu, tapi kita dari dasar kita apa ya, kita udah kenalin lah gitu hal-hal begitu Tapi berperan lah, tetap masih banyakkan di gurunya bukan di siswanya. Kalau untuk penerapan voice sama choice itu di SD mah tetap gurunya yang paling dominan. Oh iya betul. Iya, kecuali SMA dah. Kalau SMA udah bisa dia membuat gagasan sendiri, rencana sendiri. Ya itu pada dasarnya karena berpusat pada peserta didik itu kan andragogi ya, bukan pedagogi. Itu cocoknya buat orang dewasa, emang orang yang udah gede gitu, bukan anak-anak. Iya, yang udah pemikirannya udah luas lah, udah luas, iya, udah mateng. Ya itu terbentur karena umur. Iya, saya juga di SMP juga begitu. Saya ngadain SEM itu di SMP. Saya cuma tinggal ngarahin anak-anak yang jalan bisa. Yang penting kita bisa ngarahin awalnya dulu.
Ya minimal kita di SD dasar-dasar aja lah ya. Maksudnya Iya, bocah paling kalau kenal di SD tuh. paling kita terapin di dasarnya Iya. aja, biar nanti di fase B-nya dia itu di tingkat SMP. Ya di kelas SMP-nya ntar udah nggak terlalu ini banget gitu ya. Biar dia bisa, Iya biar begitu tahu kan. oh, dari dasar SD aja begini. Berarti Iya tinggal di benar Kak. SMP dia tinggal melanjutkan. Siap siap. Oke, makasih kakak-kakak semua. Ya. Makasih Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Samsul sudah menjawab. Ya, kita lanjut. Nah, sini. Nah, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ya, tujuannya itu kakak keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, terus keterampilan menggerakkan rekan sejawat, pembelajaran yang berkelanjutan. Ya, lanjut. Nah, hari ini kita penyampaian RTL ya, kakak. Nah, penyampaiannya pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era mereka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Ya, nah kakak nanti akan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Ya, tuh dalam PKG PJOK program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu atau Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindakan lanjut RTL. Nah, kakak di sini kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana ya RTL. Ya, nanti saya kasih contohnya punya saya ya tentang RTL. Ya, di sini agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ya. Nah, di sini pengantar tugasnya. Sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali di visi guru ya PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan ya, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Ya. Nah, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaiannya tugas ini meliputi kakak. Nah, di sini yang A tujuan programnya ya. Tujuan, terus yang B kelengkapan rencana dalam struktur program ya. Yang C keterlibatan komunitas dan ya. Yang D rencana evaluasi program ya. Nah, di sini kakak nanti keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas ya. Diunggah ya RTL-nya yang meliputi satu yaitu kakak bahan tayang ya perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya, bukan yang sudah berjalan ya. Tuh
Nah, yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, 3, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang keempat, dokumen ya lain yang relevan. Nah, nih kakak nanti membuat rencana RTL ya itu. Dan nih di sini ada bahan tayangnya perencana berbasis proyek ya itu kakak notulen. Nah, notulen ada pembicaraannya, terus catatannya, diskusi ya tentang KBS terkait RTL, ya bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, nanti dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan ya. Dan nanti kakak-kakak membuat RTL ya yang kakak-kakak malam sudah membuat, boleh bikin baru lagi tentang apa ya, nanti kakak belajar apa namanya di sekolah kakak ntar di tentang RTL-nya dipresentasikan di sekolah atau guru-guru yang lain ya. Itu nih yang ini ada nih notulennya ya. Dan nanti saya kirim contohnya ya punya saya tentang RTL-nya ya. Itu. Oke, selanjutnya Maaf Kak, waktu tinggal 10 menit lagi. ya jangan. Oke. Ya, rencana tindak lanjut RTL ya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu ya. Ini penugasan mandiri ya. Nah, penugasan mandiri kakak-kakak. Rencana tindak lanjut atau RTL, perencana berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Tujuannya pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut ya RTL, perencana berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek di penilaian lini masa dengan baik ya dan benar ya. Nah, di sini bahan tayang ya perencanaan berbasis proyek. Nah, di sini ada bentuk rencana tindak lanjut, bahan tayangnya rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide ya. Kakak itu ya 9 slide ya. Berarti pakai PowerPoint, Kak? Ya, karena nanti saya kirim ya contohnya. Template-nya ada ya, Kak? Ada Tugas punya ini. saya. Tugas ini berarti RTL-nya bentuknya PowerPoint gitu, Kak. Yang Iya. akan kita sampaikan atau kita upload. Iya. Ada, Kak. Ya. Iya, ada dokumennya, ada bentuk videonya juga. Iya. Nanti video mah mungkin nanti belum kebuka ya, masa uploadnya nanti itu mah ya. Iya. Nanti kakak-kakak lihat, kakak-kakak nanti lihat punya saya ya RTL-nya ya. Contohnya. Ya, punya Kapasil Ya, lihat Kak. ya. Ya, siap. Jangan, Makasih. jangan punya Kapasil di Kopas. Ya, jangan banyak ya. Panutan itu panutan abangku. Ya. Pelan Nanti ngomong. saya saya kirim contohnya punya saya, ntar kakak membuat rancangan apa aja, misalkan futsal, bola voli gitu, tinggal di rubah-rubah gitu, boleh yang waktu semalam
yang malam bikin baru boleh, yang semalam juga boleh gitu. Berarti bikin Ya. baru boleh ya, Kak? Gitu. Ya, berarti Boleh. bikin baru boleh ya? Tentang apa aja. Ya, Misalkan ya. Siap. misalkan bola voli, ya apa gitu nih, ada komponen Tentang gobak sodor aja Kak, olahraga tradisional banyak pilihan. Baru saya ambil. Udah Ya. berebut. Ini. Nah, kakak komponen programnya. Nah, komponennya ya, program. 1, judul programnya atau kegiatannya. Ya. Judulnya apa, programnya apa, atau kegiatannya apa. Ya, misalkan kegiatannya bola voli, judul programnya apa, kakak misalkan itu, atau kegiatannya ya. Ya ntar nanti ada contohnya. 2, latar belakang ya kakak. Nah di situ ada kan di LMS ada kan kakak, ntar nanti kakak buka di LMS ada Kak, ada. ada ya itu ya. Ntar di bahan tayang buat merancang RTL ya. Nah nomor 3, tujuan program ya, tujuannya programnya apa, terus capaiannya apa, langkah-langkahnya apa, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan apa ya gitu. Nah yang diharapkan untuk setiap tujuannya ya. Nah yang kelima, struktur program dan rekan sejawat ya. Strukturnya program apa dan rekan sejawat, misalkan dalam komunitas belajar kan di sekolah kakak masing-masing kan ada kombel sekolah, misalkan kakak mengajak guru-guru untuk mengikuti ini kombel apa namanya, apa namanya, kita Program Kak, program. ya program gitu. Dan nanti minta guru berapa, mau boleh banyak, boleh berapa orang aja yang siap gitu ya, boleh pas sekolah. Nah yang penting itu yang ada di tadi yang di slide yang ini apa, nah yang slide 19 ya, itu ada notulennya ya, catatan diskusi ya itu. Terus ada dokumentasinya berupa video, foto, kegiatan, dan dokumen lain yang relevan ya itu. Nah, yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ya. Kapasitasnya ya yang dimiliki kelas atau sekolah ya. 7, rencana evaluasi. Nah, itu tujuannya rencana evaluasi. Yang ke-8, kemungkinan tantangan. Ya. Oke, di sini keterangannya RTL yang Ibu Bapak atau Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Ya. 2, selanjutnya Ibu atau Bapak diminta untuk mempresentasikan ya. Nah, kakak kan nanti di mempresentasikan RTL-nya ya tersebut di sekolah untuk didiskusikan ya, dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah ya. Nah, di kakak kan nanti di RTL-nya di penuhnya mempresentasikan ya itu, bersama diskusikan ya, dikembangkan bersama seluruh pada komunitas belajar dalam sekolah ya. Nah ya, Instruksi Kak, itu maksudnya yang tadi Kak Samsul bilang berarti Kak, nanti buktinya itu berbentuk video, iya hasil kita video, presentasi. iya video ya Oh. Kak Samsul.
Iya benar Kak Richard. Sorry Kak, bentar ya Kak. Sekalian saya Ya. mau nanya juga. Ini kan lini masanya kurang lebih alurnya gitu Kak. Kita sekarang nyari nyari konsepnya nih masing-masing nih. Nanti kita dibantu Kak Fasil, ada template-nya. Terus kita buat, kita udah punya ininya PPT-nya. Ntar kita bawa ke sekolahan, kita siapin guru buat kombel itu untuk di mana dia jadi anggota, itu maksudnya nanti kita presentasi ini yang kalau kita Ya. udah dapet gitu, terbaru kita serahin ke LMS tugasnya. Nah terus kalian ya Kak, saya mau nanya nih, itu kan video, ada Ya. ketentuan durasi nggak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu Kak? Kalau Ya, durasinya, Kak. kalau kalau videonya nggak salah sih bebas videonya. Kak, maaf nih Kak, udah jam 2 Kak. Katanya 1 jam. Ya, sabar. Lewat 1 menit. Banyak yang ini. Ya, kalau Tolong di video, manage Kak waktunya Kak. ya kalau video ke Samsul itu eh, bebas sih. Ya, yang penting kelihatan semuanya. Ya, misalkan Kak Samsul lagi nerangin, ada yang moto gitu, ada yang moto dan habis dipoto langsung divideokan gitu. Ya, divideoin. Baik Kak, jelas. Nanti Terima kasih Kak. dikirimkan Kak contohnya videonya. Ya, ntar nanti eh, saya kirim contohnya yang kayak PowerPoint RTL-nya saya. Ada, dilihat aja ntar nanti. Kakak lihat Mantap. dulu, dianalisis punya saya, ntar kakak bikin yang baru lagi RTL. Boleh. Oh, yang dikirim berarti RTL-nya. Yang contoh kakak, bukan video penyampaiannya, bukan kak? Ya, ntar Hanya RTL-nya aja. RTL, ya, ntar apa namanya, Kak ntar itu aja, lihat aja. Iya, itu punya saya. Ya, kita lanjut aja. Eh, sini, nah, di sini ada penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini judulnya tuh, judul atau kegiatan berkenan berencana ya, atau konsep dari modul ya, modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak atau Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak atau Ibu pihak untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak atau Ibu dapat melibat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Nah, latar belakangnya, pastikan di dalam latar belakang Ibu atau Bapak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik ya komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan sekolah dengan yang telah Bapak atau Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya ya. Terus nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan data pencapaian murid, pemetaan aset ya. Terus nih tujuan programnya ya. Nanti kakak lihat dah di LMS-nya ya. Itu. Nah, ini struktur ya program dan mitra dalam komunitas belajar ya. Ini, nah ini ada yang tadi
yang tadi udah dijelasin. Nah, di sini aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL. A. Tujuan program. Nah, di sini mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Mendukung penumbuhan suara pilihan dalam kepemilikan dalam diri peserta didik. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Ya, 1. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. 2. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang dirinci. 3. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. 4. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C. Keterlibatan komunitas dalam sekolah. 1. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Ya. 2. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Ya. 3. Rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang D, ya, rencana evaluasi program. Ya. 1. Lini masa evaluasi yang jelas. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. 3. Teknik pengambilan data, observasi atau dialog, survei, wawancara lainnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, kakak di sini ada lini masanya rencana tindak lanjut RTL ya. Apa namanya? Menyusun rencana tindak lanjut ya. Setelah sesi pengantar RTL. Nah, itu yang ke-1 penyusunnya. Yang kedua, menyusun dan unggah di LMS ya. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video ya. Itu kakak ya, menyusunnya. Menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto ya, kegiatan, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi ya, KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL ya. Nah, yang ketiga, penilaian RTL setelah unggah RTL ya, penilaian nih. Yang keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari menyusun RTL ya. Oke, nih. Oke, kita diskusi dan tanya jawab. Ya. Oke. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, 1. Merefleksikan pembelajaran modul 3. 2. Memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ya. Oke, penutup. Ya. Oke. Dah, siapa yang mau bacakan pantun? Ya. Bang Budi, suaranya enak kalau pantun. Kita lagi buaya. Cakep, Pak Budi, Ya. cakep. Ya, Kak Hasan. Iya Oh, baik Kak Hasan Kak. tuh rumahnya tuh Bukan suaranya pantun merdu saya banget. mah. Ini masih bingung, masih rancu terkait pembuatan nanti ininya apa namanya, rencana tindak lanjutnya yang kita akan pelajari, mungkin yang akan kita sampaikan di kombel kita. Ini Iya. durasinya, durasi lagi. Waktunya Kak. Waktunya kan perencanaannya RTL yang saya lihat mah sekarang kayaknya untuk upload terakhir ya. Iya. Jadi sedangkan kita di sini
apa ya, belum fix gitu loh. Kita mau milih yang mana ini yang kita pilih gitu Kak. Kalau saya sih nggak tahu yang lain ya. Kalau saya masih belum jelas mau pilih yang mana biar apa namanya, proyeknya tuh enak gitu Kak. Mas untuk penyampaian nanti pembuatan video di Kombelnya gitu. Di situ Iya. kan eh deadline-nya hari ini. Jadi saya Hmm. masih ragu bahwasanya tugas ini selesai nggak nih hari ini gitu. Sedangkan di sana kan batasnya Ya, LMS batasnya hari ini gitu Kak. Mungkin ada ya. durasi yang bisa diperpanjang atau bagaimana Kak terkait Nah, buat RTL ini Kak? gini, Kakak. Nah, kan di sini kita itu ada jangka menengah, ada jangka panjang. Nah, itu eh, mengumpulkannya sampai tanggal 16. Mengumpulkan apa Kak? Mohon maaf Kak. Ini yang ada di di LMS-nya ada di Oh, maksudnya kalendernya, Pak, hasil maksud kalender. hasil Kang itu kombel kita, video Iya, pembelajaran kita. berdasarkan iya, programnya atau videonya, Kak? Itu mungkin maksudnya Bang Hasan ya? Yang dikumpulkan itu Iya betul. videonya atau programnya aja, Kak? Kalau program mah bisa Iya. kemungkinan hari ini. Tapi kalau untuk videonya ya mustahil gitu, Kak. Karena kita aja masing-masing hari ini masih udah di rumah gitu, Kak. Dan ada Enggak beberapa jujur. guru juga untuk hari ini udah pada pulang gitu, Kak. Enggak, ya, Kak Richard. enggak. Saya mah sama aja sih menurut saya. Bahwa rencananya juga untuk hari ini terlalu berat gitu karena Nah, gini. mesti kita pikirkan kan ini tindak lanjutnya nanti Kak sampai penyelesaiannya kan yang kita upload ini kan apa yang nanti akan kita sampaikan kan ke kombel kita ini kan gitu Nah, kan ya. gini. Kakak gini ya biar apa namanya biar enak aja ya. Apa namanya gini. Nah, kakak kan nanti kalau masalah video, kakak itu dulu apa namanya. Uh, Ntar kakak maju nih. Ntar ada salah satu guru itu temen sejawatnya ada yang foto foto berapa lembar, uh, misalkan 5 kegiatannya ini, terus ada kakak lagi menerangkan gitu sambil ada suaranya ya, suara video. Nah, pas itu udah dipoto, ntar nanti kakak langsung ada temennya video ya gitu. Ntar nanti digabung gitu video sama yang ini programnya ya. Ya Kak Samsul. Baik, makasih Kak penjelasannya. Iya. Ini saya menanggapi Kak Hasan ya kalau boleh. Saya sangat memahami apa yang dimaksud Kak Hasan dan keinginan Kak Hasan. Coba Kak, kalau ini mah kalau usulan saya di apa diokein gitu sama teman-teman. Ya. Ini kan emang lini masanya itu secara lini masa kita itu kan tugas intinya produk itu tadi unggah video. Cuma kan hasil dari video itu kan kita punya rencana. Nah, sedangkan rancangannya ini hari ini malam inilah maksudnya untuk penguploadan RTL-nya gitu, Kak. Nah, kalau saya boleh usul, bentar Kak. Untuk Kalau saya boleh usul, bukan hari ini Kak Samsul. Terakhir tuh tanggal 16, yang bukan Sabtu hari ini. Sabtu tanggal 16. Iya. Yang tadi yang coba kakak ya coba deh. lihat di LMS-nya ada kan Kak Hasan ya. Coba nanti kita cek bareng-bareng ya. Kalau seandainya ada miskonsepsi atau salah persepsi ini, seandainya memang penangkapannya itu di video tanggal 16, maksud saya itu usul saya tuh untuk kesiapan, saya pengen buka grup WA, maksudnya untuk pengerjaan ini Kak, gitu, biar kita diskusinya nggak di sini juga, di sini kita diskusi berkelanjutan gitu di grup. Mungkin ntar biar Kak Pasil juga nggak terlalu terganggu juga dengan kami gitu ya di grup ya. Inilah. Nah, di sini kan ada di LMS kan tahapan ini tentu sangat menarik dan menantang. Ibu atau Bapak diminta untuk membuat sebuah rencana program
atau kegiatan yang komprehensif yang akan Ibu atau Bapak wujudkan tahap demi tahap dalam waktu 1 minggu ke depan. Ya, 1 minggu ke depan, kakak-kakak. Ya, itu. Nah, ini Ibu atau Bapak silakan membuat sebuah rancangan program berupa bahan tayang maksimal 9 slide. Ya, ntar nanti saya kirim rancangannya, RTL-nya. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Nah, ini ada tadi udah yang ada tuh. Di sini judul ya, 7 program atau kegiatan. Ya, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Struktur, program dan mitra dalam komunitas belajar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7. Rencana evaluasi. Nah, 8. Kemungkinan tantangan. Oh, Nah, berarti pembuatan RTL itu mencakup 8 komponen itu harus ada ya, kayak? iya. Nah, di sini kan ada RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Ibu atau Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL-nya tersebut di sekolah untuk mendapatkan pengakuan ya, masukan dan umpan balik dari seluruh mitra komunitas belajar dalam sekolah. Nah, taruh minta umpan balik gitu ya. Sebagai bagian akhir dari kegiatan PKG PJOK RTL yang Ibu atau Bapak sudah buat harus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, dan dokumen lainnya yang relevan. Lalu diunggah di LMS untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik dari fasilitator. Nah, kita nanti kakak buka aja ya di LMS ya, baca-baca ya. Ada di sini. Saya lagi Iya, baca Kak. di LMS, Kak. Iya, itu ada Kak. semua. Kak, Ya, Kak, bentar, izin Kak. bertanya, Kak. Izin Kak. Bentar, Kak. Sedikit aja, Kak. iya ya. Ini kan terkait Kak Hasan dan saya ini emang agak ambigu, Kak. Ambigunya karena Kamu nggak tahu Bapak nih. Apa? Oh ya, dan ya. karena di situ kan ada 2 unggahan RTL dan unggahan video. Nah, Iya. mungkin saya itu salah menangkap dengan Kak Hasan. Di situ tulisannya nggak ada tanggal soalnya yang di RTL Sabtu. Nah, kan agak ambigu di situ. Kita berpikirnya Sabtu ini, Kak. Nah, itu enggak. kejelasannya tuh di mana tuh? Batasnya itu sampai Gitu. tanggal 16, Kak Samsul. Iya, ke Samsul kan batas Bukan, Bang. Bukan yang diunggah itu, Bang. RTL.2, Bang. Nggak ada Oh iya, yang nggak ada, Bang. itu kan yang di LMS. Iya, saya juga Iya. lihat. Cuma Ada Sabtu 2, Bang. nggak ada Ada 2, tanggalnya. iya nggak ada batas ya, Bang. Nggak ada Iya. keterangan Iya, batasnya. hari Sabtu Ada doang, keterangan batas waktu Sabtu jam 23.59, nggak ada tanggalnya, nggak ada tanggal, Bang. Iya, nggak ada tanggal di situnya, nggak ada ya, tanggal. Nah, itu due date-nya. Nah, itu yang membelokkan ya pandangan saya sama Kak Hasan, makanya dipertegas tadi tuh. Soalnya kita agak khawatir kalau di situ tulisannya Sabtu, khawatirnya Sabtu ini gitu, karena mungkin dianggapnya konsepnya sekarang selesai, nanti udah jadi konsep minggu depan baru prakteknya gitu. Begitu bukan, Nah. Pak Hasan? Betul Ya. sekali, betul sekali. Itu, Bang. Nah, masalahnya saya emang udah ngeliat di jadwal di situ pembuatan RTL itu di batasnya tanggal 16. Jadi Enggak, Bang, RTL nggak ada batasnya, Bang. Coba iya, dicek lagi. tanggal 16 penguploadannya. Bukan, Bang. Abang, nyela dulu ya. Kalau di LMS itu memang nggak ada batasnya, cuma Sabtu 23.59. Ya, betul. Ngeceknya jangan di situ, Bang. Ngeceknya di kalender. Di kalender nanti Iya. itu ada tanggal 16. Gitu, Bang. Sepernah saya lihat yang kemarin tugasnya yang seperti itu, Bang. Cuma Jumat, ternyata Jumatnya Jumat minggu depan, bukan Jumat sekarang. Coba Ya, deh, Bang, pada cek dulu. intinya keresahan beberapa
peserta nih, alhamdulillah terjawab di sini. Kalau misalkan emang kan kita kan di sini diskusi juga nih biar nggak dudet late gitu kan, telat gitu, bukan gitu Kak Hasan? Betul betul Kak, betul Kak. Nah, iya sekarang kalau udah jelas nih berarti emang RTL bareng sama Iya, itu batas waktunya gitu ya. iya betul. Simpel Ini itu juga Kak. Terima kasih. Ini Bang ya, ini maaf nih mau nanya. Ini berarti untuk ini RTL ini sekalian link uploadan videonya di sini juga gitu. Atau gimana tuh? Ini kan berbentuk ada format ini nih. Dokumen dan Kayaknya link ya. kayaknya dipisah Kak. Kalau RTL kan berbentuk PowerPoint. Nah, kalau video terus foto semacam dokumen yang lain kayaknya beda tempat. Tapi Nah, di sini ada keterangannya sebagai tambahan informasi antara lain RTL Bapak Ibu menggunakan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Bapak Ibu mempresentasikan RTL tersebut di komunitas belajar sekolah. Nah, terus dilengkapi dengan dokumen kegiatan video, foto, dokumen lain yang relevan, lalu diunggah di LMS. Nah, itu maksudnya itu kayak kemarin untuk ininya ditaruh di satu link aja Google Drive Beda Bang. atau gimana tuh? Dua tempat yang berbeda itu Bang. Bang Richard. Oh, Kalau yang dua saya lihat. tempat. Iya, dua tempat Bang. Kalau untuk Oh, RTL, mohon maaf nih ya, saya melangkahi jadinya nih. Jadi so tahu ya. Soalnya kita buka, ntar dipertegas aja sama Kak Fasil. Kita oh. buka kalau RTL tuh ada pengerjaan tugasnya RTL titik 2 gitu. Ya ini kan Yang yang lagi saya baca kan RTL titik 2 nih saya klik. ah, Itu kan kerjakan. Nah, itu itu ada iya keterangan itu. hijau kan di bawahnya Ah, tuh. Nah, iya, itu sebagian akhir. Oh, ini sebagian akhir mungkin ya. Nanti di link iya, yang berbeda ya. Ini hanya iya. PPT doang ya yang tadi dibilang sama Betul. Pak Ketua Iya ya. benar Bang. Benar Bang. Oh, gitu. Siap, siap, ya, siap. ini ya kan nanti kakak lihat aja dah nanti contoh punya saya kirim ya. Sekarang aja, Kak. Biar enak mau langsung nanyanya. Kan di sana satu lagi laptopnya. Ya udah oke Siap. Kak. Ditunggu Ya, Kak, ditunggu contoh ya, RTL-nya. ya Kak Hasan. Iya Kak, untuk tugas ini tuh yang di Kombel ini tugas akhir kita atau masih ada lagi Kak untuk tindak lanjutnya Kak? Untuk pembuatan Kalau video ini. kita mah masih berapa lagi ngejum ya? Tinggal 2 lagi Kak, 2 lagi. Ya, tinggal 2 lagi. Kemarin 7 Artinya kali. maksudnya ini untuk tugas akhir gitu maksudnya untuk yang pembuatan video di Kombel ini. Maksudnya ada lagi Kak? Atau ada lagi pembuatan video lainnya gitu? Mungkin ada lagi gitu. Ya, bentar saya cek dulu. Ada lagi. Zoom berapa kali lagi, Kak? 2 kali lagi. Nah. Ya, makasih Kak. Harus lagi Pak Budi, ya kan? Nih 2 kali lagi, ntar nanti 2 kali lagi. kita yang kan yang kedua munggah, yang ketiga umpan balik rencana tindak lanjut. Ntar kita ngejum lagi yang ketiga rencana umpan balik ya. Itu. Nah, di sini ntar nanti ada apa namanya refleksi perkembangan kompetensi akhir PKG PJOK ya. Yang kedua penilaian kinerja fasilitator. Nah, masih ada lagi ntar nanti. Nah, bukti karya ya. Itu. Masih ada Bukti karya apa itu Kak? Ya, Bukti karya apa Kak? Unggah drive. Bentuknya? Dokumentasi kali Sul selama ini. Praktik baik, bukan Kak? Tahu dan ya, ntar kali itu udah rada kejauhan kali ini kita. Ya, benar. Yang ini aja dulu RTL. Terjadi ini. Kak, nih Kak, mohon maaf Kak Fasil, ini kan di ujung-ujung dan emang tugasnya udah agak ini ya. Ini kemungkinan nanti grup bakalan ramai banget ya Kak. Kita kalau saya sih bakalan banyak nanya ntar di grup nih, jujur. Ya Bang Hasan kita juga ya.
Udah pastinya itu. Ya, Iya, ya wayanya tuh kita memang rada apa ya? iya. Tell me, Sama tell dah me. kita mah nggak gaptek juga pan kita mah. Ya, nanti kakak baca di LMS saja. Ya buka buka LMS, lihat-lihat gitu, baca-baca. Oh ya, ini apa itu ya. Itu aja kakak, apa namanya? Buka LMS aja, baca-baca. Kita selanjutnya apa besok tuh. Sekarang kita tadi kan udah tuh ya. Udah paham kan kakak-kakak yang membuat persiapkan rencana tindak lanjut? Paham Kak Insya saya. Allah Kak. Insya Allah Paham. Kak. Insya Allah Supaya Kak. paham. Ntar tolong dibantu Kak. Tolong Iya. di support Kak. Ya, Di ujung ini Kak. nanti saya kirim contohnya kakak-kakak apa boleh membuat baru yang semalam juga dibuat, nggak apa-apa, tapi dibuat kayak seperti PowerPoint gitu dah ya. Itu kakak-kakak, dan nanti saya kirim langsung, kakak lihat contohnya punya saya, RTL-nya ya. Itu Ya Kak. ya. Ya, siap Kak, siap. Ya, batas unggahnya pengumpulannya tanggal 16 ya. Iya Kak. Ya, Di Almanak tanggal 16 Kak. ya. Ya kalau lebih cepat lebih bagus lah. Lebih ya itu. Dari sekarang bisa kerjakan, kan nanti tinggal besok Senin guru bisanya, kakak bisanya kapan itu ya. Ya, itu. Oke. Ada yang mau bacakan yang ini? Udah Kak, saya bacain nih Kak. Ya, biar Biar cepat. selesai. Ya. Kalau ladang banyak hama, Cakep. tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, Tahu gelap. tapi waktu habislah sudah. Iya. Tahu gelap. Burung dara, burung cendrawasih, Cakep. Iya. bisa dicari dulu di Papua. Betul. Boleh. Cukup sekian, terima kasih. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Oke. Ini pantun siapa yang bikin Kak? Bagus. Edoh itu. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita sesi foto bersama dulu ya. Ya. Kita berapa hari lagi kita nge-zoom ya. Oke, ya. Siap. Siap. 1 Dia merembelek. 1 2 3. Oke. Gaya bebas. Oke, siap. 1 2 3. Oke. Dan nanti saya kirim lewat WA ya. Iya Kak. Ya, Kak. Siap, 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 siap. Ya. Ya. Sekian dari saya. Mau kakak-kakak, saya mau minta maaf ya, cara Sama-sama Kak, sama-sama. penyampaiannya, Saya juga minta maaf Kak. Ya, terima kasih makanya Kak. apa kakak saya nyampein apa Kita yang jelas ya. Iya Kak. Kak, Maafin juga Kak Sahrudin Kak.
Ya, ngomong banyak bercanda, ono mah tuh tahan tuh. Kakak saya mau minta maaf ya. Nggak jadi Februari. Kita dari kemarin udah 3 JP, sekarang kita 1 JP. Kita harus semangat. Berlanjung pala. Ya, harus semangat, jaga fisik. Semangat, Kak. Ya, Semangat. ya. Semangat. Nasarudin semangat. Mana orangnya pergi? Ya. Ya. Oke, sebentar lagi kita sudah sampai mau finish ya. Siap. Di finish. Ya, kakak, kalau kita sudah selesai hari ini, kakak jangan Nonton. lupa Nonton pojokan. tugas-tugasnya. Oh, iya. Ya, tugas-tugasnya. Nasarudin lagi ketemu binatang. Panggil lo. Tugas-tugasnya jangan Kak Fasil, ya. itu Kak Sarudin katanya mau ngomong Kak. Mau curhat katanya. Ya. Itu ya, kakak tugasnya jangan jangan telat ya. Oke. Ya, segitu sekian dari saya. Wah, di kolam dia lagi di kolam. Lagi di kolam berenang. Oh, di kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuat terus. Wah, pantas. Buru-buru baik. Ya, silakan. Ya, kakak silakan, selamat malam mingguan. Malam minggu sekarang sore, masih sore. Ya, selamat bermalam mingguan sama ngabrak. Sama istri dan pacar. Udah. Berdua itu Kak, kita ikut gotong dua-duanya itu bareng. Pacar sama bini. Pacar sama bini dia keluar tuh. Ada si Andri. Adriana. Ada si Andri itu. Woi, ngapain tau Adriana segala nongol lagi. Pacar sama bini tuh dua langsung dibawa. Kalau ada kegiatan lain silakan kakak-kakak. Ini contoh yang baik, ini poligami ini. Kak, maaf kalau kita bercanda yang kan Kak. Ya. Olahraga begini Kak, malu. Ya. Ya udah. Sore Ya. Mengandangin domba. Oke. Ngapain Umar itu Umar? Samsul. Umar mana Umar? Ngapain itu Umar itu? Umar. Dap, Bang. Ya Kak. Udah selesai, aja Kak. ya, kita maksudnya bahu membahu mengerjakan konsep bersama. Udah selesai. Ntar lu better sama gua. Samsul mah udah tenang. Ya. Lu sama gua ntar betul. Ada Karicat ini. Udah tenang, penjaga sekolah banyak. Ya. Penjaga sekolah, orang tua murid. Kak, boleh Kak orang tua murid Kak? Udah tenang. Yang jadi modelnya. Iya. Menarik tuh. Itu mah janda mah. Itu mah kesempatannya Dita kagak masuk lagi ya? Orang lagi mancing. Iya, bisa banget ntar dia milihin dia mah. Ada itu fotonya yang jenggleng baik. Mana? Tahu-tahu di mana HP-nya? Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Pamit. Pamit ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi pamit Bang Budi. Oke, lanjutkan. Tunggu kapan? Ya.